Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas perbincangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nafsu. Jangan lupa sukai video ini, komen dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi kita semua. Saat manusia diciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nafsu pada setiap manusia yang ada di muka bumi ini. Tentu, di antara Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nafsu kepada manusia agar manusia itu bisa hidup. Mereka tak bisa hidup jika tak ada keinginan untuk makan, mencari harta, dan keinginan lainnya. Selain itu, nafsu diberikan agar manusia dapat mengontrol amarahnya, sekaligus sebagai cobaan dan ujian. Kemudian alasan lainnya, nafsu diberikan agar seorang hamba menghadap diri kepada Allah dan menghinakan diri di hadapannya. Selanjutnya, agar seorang hamba mempunyai gairah untuk mendapatkan ganjaran dan kecintaan terhadap akhirat. Karena itu, manusia yang mampu mengontrol nafsunya, maka dia akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga muncul sebuah istilah, jika perang yang sesungguhnya adalah perang melawan hawa nafsu. Beratnya melawan atau perang dengan hawa nafsu ini, kita bisa melihat hawa nafsu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di suatu riwayat mengisahkan tentang perbincangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan akal dan nafsu. Dikabarkan, setelah Allah menciptakan akal dan nafsu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada mereka berdua. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan akal, maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada akal, "Wahai akal, menghadaplah engkau." Maka akal pun menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, "Wahai akal, berbaliklah engkau." Lalu akal pun berbalik. Kemudian Allah berfirman lagi kepadanya, "Wahai akal, siapakah aku?" Lalu akal pun menjawab, "Engkau adalah Tuhan yang menciptakan aku, dan aku adalah hambamu yang lemah." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi kepadanya, "Wahai akal, tidak kuciptakan makhluk yang lebih mulia daripada engkau." Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan nafsu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada nafsu, "Wahai nafsu, menghadaplah engkau." Namun, nafsu tidak menjawab sepatah kata pun, dan justru mendiamkan diri. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi, "Siapakah engkau dan siapakah aku?" Lalu nafsu pun berkata, "Aku adalah aku, dan engkau adalah engkau."
Setelah itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menghukum nafsu selama 1000 tahun di neraka jahim yang sangat panas. Dan dalam riwayat lain dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menghukum nafsu selama 100 tahun lamanya. Setelah Allah menghukum nafsu di neraka jahim selama 1000 tahun, kemudian Allah mengeluarkannya dan berfirman lagi kepadanya, "Wahai nafsu, siapakah engkau dan siapakah aku?" Lalu nafsu menjawab kembali, "Aku adalah aku dan engkau adalah engkau." Lalu Allah berfirman lagi, "Masih begitu jugakah engkau, wahai nafsu?" Lalu Allah memasukkan nafsu ke dalam neraka ju', yaitu neraka yang penuh dengan rasa kelaparan. Nafsu dimasukkan ke neraka ju' selama 1000 tahun lamanya dan dilaparkan. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkannya kembali dan berfirman, "Siapakah engkau dan siapakah aku, wahai nafsu?" Lalu nafsu pun berkata, "Aku adalah aku dan engkau adalah engkau." Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menghukum nafsu selama 1000 tahun lagi di neraka yang sangat dingin. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkannya dan berfirman lagi, "Wahai nafsu, siapakah engkau dan siapakah aku?" Lalu nafsu pun menjawab, "Aku adalah aku dan engkau adalah engkau." Lalu Allah berfirman, "Masih begitu jugakah engkau, wahai nafsu?" Lalu Allah memasukkan lagi nafsu ke dalam neraka selama 1000 tahun dan dilaparkan. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkannya dan kembali berfirman kepada nafsu, "Wahai nafsu, siapakah engkau dan siapakah aku?" Lalu nafsu pun menjawab, "Aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku." Lalu Allah berfirman, "Wahai nafsu, sekarang engkau masuklah bersama tubuh anak Adam. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan nafsu itu sebagai cobaan untuk menguji manusia yang sudah sanggup memikul amanah, dan juga sebagai sebuah penyaring bagi perbuatan anak cucu Adam. Tiap-tiap perbuatan anak cucu Adam yang dilandasi sifat madhmumah atau sifat buruk seperti riya, sombong dan sebagainya akan tinggal dalam saringan nafsu sebagai ampasnya. Dan segala perbuatan anak cucu Adam yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan melewati saringan hawa nafsu dan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.